di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidaklah akan ridho kepada engkau Muhammad mereka orang-orang Yahudi, demikian pula mereka orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Jadi mereka Yahudi, mereka Nasrani tidak akan mungkin ridho kepada engkau Muhammad kecuali sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Walin taba'ta awahum, dan ada saja engkau mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang ilmu kepada engkau, malaka minallahi min wali wala nasir, maka tidak ada penolong dan pelindung bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda anka ayyuhar rasul al yahud walan nasara illa idza tarakta dinaka wattaba'ta dinahum. Tidaklah mungkin mereka orang-orang Yahudi, tidak mungkin mereka orang-orang Nasrani akan ridha kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau mau meninggalkan agamamu kemudian mengikuti agama mereka. Kullahum, maka katakan pada mereka, inna dinal Islam huwa dinus sahih, sesungguhnya agama Islam itu agama yang benar, yang dengan agama Islam itu seorang hamba akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan agama Islam itu amal ibadah hamba akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tegaskan, inna dina indallahil Islam, agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Bahkan Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, barang siapa menganut memeluk agama selain Islam, kata Allah. Jadi ini bukan sabda Nabi, bukan perkataan ulama, tapi firman Allah dalam surat Ali Imran. Siapa orang yang paling jujur ucapannya ya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tegaskan, Allah telah berfirman, barang siapa yang menganut memeluk agama selain Islam, kata Allah, fala yuqbala minhu, maka Allah sama sekali tidak akan pernah menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Mengapa merugi? Semua amal ibadahnya, semua usahanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman juz yang pertama, Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasmu bi ahadun min hadhil ummati Yahudi wala Nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi telah bersabda, umat ini baik Yahudi, Nasrani atau selain mereka yang mendengar aku telah diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, membawa agama Islam, kemudian mereka meninggal dunia, mereka belum beriman kepadaku, mereka belum masuk Islam, illa kana min ashabinar, kecuali pasti kekal di neraka. Ya, ini sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa manusia yang paling jujur dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana Allah telah berikan tasbih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi itu wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Nabi itu berbicara, bersabda sesuai wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Kemudian wala in ittaba'ta ahwa'a haula ba'da alladzi ja'aka minal wahyi, andai saja wahai Muhammad engkau mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti keinginan mereka orang-orang kafir setelah datang wahyu kepadamu, setelah datang petunjuk Allah kepadamu,
malaka indallahi min wali yang fauka wala nasir yang suruka. Maka engkau tidak akan pernah mendapatkan penolong. Engkau tidak akan mendapatkan penolong dan pelindung yang bisa menolongmu dan melindungimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Allah berikan peringatan, wahai Muhammad, andai saja engkau mengikuti agama mereka Yahudi dan Nasrani, setelah engkau mendapatkan wahyu ini, ilmu yang hak ini, maka engkau enggak akan dapatkan penolong. Engkau juga enggak akan mendapatkan pelindung yang bisa menolong engkau dari azab Allah, melindungi engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang telah mendapatkan hidayah iman dan Islam kemudian keluar, naudzubillah murtad, maka dia enggak akan punya penolong pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti diazab gitu loh. Enggak mungkin selamat dari azab Allah. Jangan kita, Nabi saja diberikan peringatan semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khitab wa in kana hasan bin Nabi alaihi salatu wasalam. Khitab ini ya, firman Allah ini walaupun ya ditujukan khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fahuwa muwajjahun ilal ummatil ammah, tetapi ini juga umum untuk umatnya. Maka dalam kaidah fikih itu ya, al ibrah la bi khususi lafzi walakin bi umumil makna. Ini kaidah fikihnya. Ibrah itu bukan yakni dari kekhususan lafaz, tetapi keumuman maknanya. Itu ibrah yang kita ambil. Ya, di mana Allah berfirman, "Wahai Muhammad, andai saja engkau mengikuti agama mereka Yahudi dan Nasrani, setelah datang petunjukku ini, maka tidak akan ada penolong yang menolongmu dari azabku dan tidak ada pelindung yang melindungimu dari azabku." Maka umat Nabi sama, ya, umat Nabi, ya, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, setelah mereka diberikan hidayah iman dan Islam oleh Allah, benar keluar dari agama Islam, nggak akan mungkin ada penolong yang bisa menolongnya dari azab Allah. Gak akan ada ya pelindung yang bisa melindunginya dari azab Allah Subhanahu wa taala.